Halo, saya Hong So-yeon, Sharon Rose Master yang bertemu Etomi dan berubah menjadi seorang bos dari seorang murid. Saya akan menceritakan kisah seorang So-yeon, seorang anak gadis yang sedang belajar untuk mimpinya dan menemukan apa yang ingin dia lakukan ketika dia bertemu Etomi. Sebelum bertemu Etomi, saya adalah anak kuliah yang sederhana. Saya adalah mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian PNS. So-yeon, kalau kamu sudah besar nanti, jadilah anggota kepolisian saja. Begitulah perkataan ayah saya yang sering dilontarkannya semenjak saya kecil. Walaupun bukan pekerjaan yang saya inginkan, saya berpikir ini merupakan cita-cita yang tidak jelek karena merupakan pekerjaan yang stabil dan ada uang pensiun. Dengan begitu, survei masa depan di saat zaman kuliah, cita-cita yang diharapkan mahasiswa dan orang tua semuanya tertulis sebagai PNS. Alasan mengapa saya memilih Etomi, ibu saya memberikan pengaruh yang sangat besar. Ibu saya berbisnis Etomi dari sejak saya SMA. Ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan ibu saya. Orang yang dia kenal pun tidak banyak. Saya sama sekali tidak tahu jika ini adalah bisnis dengan pemasaran berjenjang. Ibu saya adalah orang yang tertutup dan pendiam. Melihat beliau berhasil dalam bisnis Etomi, bagaimana mencari uang melalui Etomi ya? Muncul tanda tanya. Ibu saya selalu berkata, tidak usah belajar, ayo bisnis Etomi dengan ibu saja, kepada saya. Pada awalnya saya bingung dengan maksud perkataan ibu. Hanya salah satu soal di soal matematika saja akan dimarahi. Beliau yang tadinya sensitif dengan belajar dan nilai, saat saya terus mendengarkannya, tidakkah ada alasan mengapa mengajak saya berbisnis Etomi? Itulah yang saya pikir. Saya berpikir, mana mungkin orang tua menyarankan sesuatu yang buruk untuk anaknya? Dan akhirnya ibu saya yang selama 6 tahun berbisnis Etomi dan bekerja sebagai anggota kepolisian selama 30 tahun, mempunyai penghasilan 5 kali lipat lebih besar. Jika ibu saya yang sederhana bisa berhasil, saya memberanikan diri untuk berpikir, tidakkah saya juga bisa sukses? Di saat saya galau, PNS merupakan cita-cita orang tua saya. Saya sadar bahwa itu bukanlah cita-cita yang saya inginkan, sehingga saya memutuskan untuk berbisnis Etomi. Beberapa waktu lalu saat memilih artikel tentang kesulitan mencari kerja, ada 4 orang dari 5 orang yang sedang bekerja di perusahaan mengundurkan diri dari pekerjaan pertama mereka. Sesuai survei yang ada, 87,6% dari semua pekerja swasta mengundurkan diri dari pekerjaan pertama mereka. Persentase tersebut meningkat 7,2% dibandingkan tahun 2003 dengan persentase 80,4%. Dan alasan pengunduran diri adalah stres karena tidak puas dengan tugas, gaji tahunan, dan hubungan sosial. Berjajar menduduki peringkat 1, 2, 3. Bahkan belakangan ini yang tadinya semua berharap bisa bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan besar pun mengundurkan diri. Di masa susah untuk mencari pekerjaan, kenapa mengundurkan diri dari pekerjaan yang susah-susah didapatkan? Menurut orang lain mungkin sudah mendapatkan pekerjaan bagus. Namun di hasil survei ini menyatakan bahwa tidak semuanya bahagia atau puas atas pekerjaannya. Ujung-ujungnya dirinya sendiri harus menemukan pekerjaan yang bisa dinikmatinya. Dengan begitu baru bisa bekerja dengan lama. Alasan pertama kali saya memilih Etomi karena bisa menghasilkan uang yang banyak dan daripada menggunakannya di masa mudaku, melakukan pekerjaan yang saya suka dan ingin melewatkan waktu yang santai. Semenjak saya melakukan bisnis, saya menghasilkan uang. Setelah mendengarkan pengajaran oleh orang-orang sukses, saya belajar banyak dari bekerja dengan banyak orang. Saya juga merasa membuat banyak kemajuan. Saya merasa saya mengambil keputusan yang bagus. Saya ingin menjadikan pekerjaan ini menjadi pekerjaan seumur hidup. Saya menikmati kebahagiaan dan kepuasan tentang pekerjaan saya saat ini. Member yang memantau saya selama 3 tahun pun, setelah melihat saya menikmati bisnis ini, dia berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk berbisnis Etomi juga. Namun, karena prasangka yang kurang baik terhadap sistem penjualan berjenjang membuat ada orang yang berhati-hati dalam bertindak tanpa alasan. Jika Anda mengesampingkan prasangka Anda, hari esok akan jauh lebih menyenangkan daripada hari ini. Bagi saya, Etomi adalah pekerjaan pertama saya. Saya langsung mempelajari tentang perusahaannya. Ternyata skala perusahaan Etomi jauh lebih besar dari yang saya kira, dibandingkan yang saya pikirkan. Saya menemukan bahwa Etomi saat ini memiliki banyak cabang di luar negeri. Etomi masuk di total 20 negara dan berdasarkan catatan tahun 2020, menghasilkan penjualan global tahunan sebesar 19 triliun rupiah.
Bahkan tahun lalu ketika pandemi melanda, penghasilan Etomi di luar negeri meningkat sebesar 70%. Hari perdagangan tahun ini mengkonfirmasi Etomi meraih penghargaan $300 juta Export Tower Award. Yang lebih mengagetkan lagi adalah perusahaan dalam negeri yang mendapatkan penghargaan $300 juta Export Tower Award. Hanya ada total 13 perusahaan. Dengan begitu bisa dibilang bahwa Etomi merupakan perusahaan representatif Korea Selatan dalam ekspor global. Saat saya mencari tahu tentang Etomi, sungguh mengagetkan saya. Mereka menjaga harga produk terlaris tetap utuh dan meningkatkan volume produk. Selama ini saya belum pernah melihat produk yang laku isinya diperbanyak. Oleh sebab itu membuat saya menyadari bahwa Etomi adalah perusahaan yang lebih baik. Etomi menghasilkan kualitas produk yang semakin hari semakin bagus, menjual produk dengan harga yang wajar dan menjadi pilihan para member. Pertama dan satu-satunya di industri ini, menjadi perusahaan yang mendapatkan sertifikat CCM, Consumer Center Management. Perusahaan mempraktekkan slogan Etomi yang menyadari bahwa kesuksesan pelanggan melampaui kepuasan pelanggan dan emosi pelanggan. Saya menggunakan produk Etomi untuk merawat kulit saya selama masa pubertas dan mendapatkan bantuan dengan penurunan berat badan yang sehat, sehingga mencoba langsung khasiat produk Etomi. Terdapat hasil pencapaian yang jelas, sehingga kepercayaan terhadap Etomi semakin besar. Namun di sisi lain, bisnis Etomi banyak dilakukan di kalangan orang-orang yang sebaya dengan ibu saya. Sehingga berpikir bahwa apakah saya juga bisa? Tidak hanya saya, orang muda lain yang mencari tahu tentang Etomi pasti menghadapi kegalauan yang besar. Setelah mencoba berbisnis Etomi langsung, saya ingin memberitahu kalian bahwa sama sekali tidak perlu khawatir. Dan di Etomi, member yang saya buat, membuat member lagi, sehingga member yang dibuat dari member saya juga membuat member, begitu seterusnya. Selama itu berhubungan dengan keanggotaan saya, semua akan diakui sebagai member saya. Karena ada karakteristik khusus yang bernama tahap tak terbatas. Saya tidak mempunyai banyak kenalan. Teman-teman kenalan saya yang berusia 20 tahunan, kebanyakan dari mereka tidak tertarik. Dan semua keluarga saya sudah terdaftar menjadi member Etomi. Tetapi terdapat teman ibu saya dan bos yang saya temui di toko baju, mereka berbisnis bersama saya dan member yang dibuat mereka pun diakui menjadi member saya. Sekarang semua member yang mereka ciptakan saling terhubung. Tidak hanya Korea, Cina dan Indonesia pun bergabung berbisnis bersama. Hanya cukup menyeberangi 6 jembatan, orang di dunia kecuali di luar angkasa semua adalah orang yang dikenal. Apakah Anda sekalian pernah mendengarnya? Dengan menerapkan keyakinan sosial seperti ini ke dalam bisnis saya dapat membuat hasil di luar kemampuan saya. Inilah yang dinamakan tahap yang tak terbatas. Alasan lain anak muda bisa berbisnis Etomi dengan baik adalah bisa memulainya dengan tanpa perlu syarat apapun. Pertama, untuk registrasi. Tidak ada biaya registrasi atau biaya masuk untuk mulai berbisnis, biaya pemeliharaan yang harus dibayar setiap bulan. Pendidikan dan kemampuan personal atau latar belakang juga tidak dipentingkan. Dan meski tidak ada pengalaman pun, orang yang bekerja sama akan membagikan pengalamannya. Sehingga siapa saja bisa memulai bisnis ini. Belakangan ini zaman anak muda disebut sebagai zaman generasi MZ. Ada beberapa hal yang cocok antara karakteristik generasi MZ dan bisnis Etomi. Sekarang saya akan memberitahukannya. Pertama adalah rasa ingin tahu yang baik. Zaman MZ memberitahukan tentang ketidakadilan dan ketidakwajaran secara online. Bahkan melakukan boikot terhadap sebuah perusahaan. Sebaliknya yang berpikir benar mengenai suatu hal, meski bukan urusanku pun mengikut sertakan diri. Untuk dapat membantu sesuatu yang baik, ini disebut rasa ingin tahu yang baik. Etomi adalah perusahaan yang dikelola berdasarkan filosofi kebaikan dan kejujuran dengan strategi terbaik, di mana menganggap kejujuran dan kebaikan sebagai strategi terbaik. Dari mulainya Etomi hingga sekarang, ada yang dijalankan sampai sekarang, yaitu donasi. Adalah sesuatu yang dilakukan ketika Anda tidak memiliki apa-apa. Perusahaan mulai mendonasikan 2 juta rupiah pada saat awal. Nominal donasi semakin hari bertambah. Pada tahun 2019 juga mendonasikan 100 miliar rupiah untuk mendukung ibu tunggal. Melihat kegiatan Etomi dalam bersukarela, banyak pembisnis yang juga ikut mengikut sertakan diri mereka.
Saya juga setiap bulan ikut mendonasi walaupun dalam nominal yang kecil. Memberitahukan kepada orang sekitar dan mengikutsertakan diri, memberikan pengaruh baik, merupakan sisi yang sama antara Etomi dan generasi MZ. Kedua adalah berinvestasi sepenuh hati dalam memperluas kemampuan personalnya. Jika bisa memperluas kemampuan personalnya, Anda bisa membayar apapun untuk diri sendiri dan meningkatkan kemampuan dengan mengikuti banyak kegiatan. Etomi mempunyai banyak seminar demi kesuksesan member, dan tentu juga ada pembelajaran tentang perusahaan dan produk. Pembelajaran tentang kemanusiaan dan perkembangan diri. Etomi terus mencoba untuk menyediakan pembelajaran yang berkualitas, menuju ke arah yang lebih bagus dan berinvestasi sepenuh hati. Hal ini adalah bagian yang membuat saya puas dalam berbisnis Etomi. Sambil berbisnis Etomi, kesuksesan saya juga semakin mendekat dan menjadi orang dengan banyak pendidikan personal. Ketiga adalah tentang tantangan dan pengalaman yang baru. Saat ini teman-teman lebih memilih tantangan dan pengalaman secara berani. Tapi bukan berarti mencobanya secara sembarangan tanpa rencana yang tepat. Saya mencoba sesuatu yang baru ketika hal itu berguna bagi saya atau ketika saya membutuhkannya. Apabila menurut saya benar, maka saya akan memilihnya. Saya harap Anda memiliki cukup waktu untuk belajar tentang Etomi. Jika Anda sekalian sudah mengetahui tentang Etomi dengan seksama, Anda sekalian juga akan merasa anak muda pun patut untuk mencobanya. Teman saya juga mengikuti berbisnis Etomi setelah pandemi. Teman saya itu bekerja di perusahaan logistik. Dia terkejut melihat laboratorium besar bekerja sama dengan Etomi. Setelah melihat laboratorium besar meneliti Etomi, muncul rasa penasaran tinggi terhadap Etomi. Saya memang tidak memberitahu secara langsung tentang Etomi. Tetapi mendengar bahwa saya berbisnis Etomi, dia langsung menghubungi saya. Pertama kali di saat teman-teman mengetahui tentang sistem penjualan berjenjang, semuanya berdesak-desus. Saya sempat kecewa. Berita tentang sistem piramida tersebar merupakan sesuatu yang disyukurkan. Seorang teman saya bercerita bahwa eksekutif perusahaan ia bekerja mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ternyata perusahaan besar tidak menjamin pekerjaannya stabil. Setelah mendengar tentang penjelasan bisnis Etomi, suatu hari dia berpikir, apakah saya akan berakhir seperti ini? Jadi dia memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan mulai berbisnis Etomi. Dan sekarang teman yang berbisnis Etomi dengan giat memilih pilihan yang sangat tepat dan merasa sangat puas. Karena ini adalah bisnis yang dilakukan bersama, tidak ada beban kerja atau stres. Saya juga tidak takut akan pensiun karena saya merasa nyaman dan menikmati pekerjaan saya. Jika di antara Anda sekalian ada orang seperti teman saya yang sedang kebingungan, saya merekomendasikan Anda sekalian untuk coba mencari tahu tentang Etomi. Saat pertama kali saya memulai bisnis Etomi, saya jauh lebih muda dibandingkan saya yang sekarang. Saya yang saat itu berpikir bagaimana bisa melakukannya. Etomi adalah bisnis yang bisa dimulai tanpa perlu modal. Tidak perlu uang registrasi dan uang pemeliharaan dan tidak perlu ada toko. Namun saat saya berpikir kembali selama saya berbisnis, ada yang harus dilakukan di saat berbisnis Etomi. Pertama, saya harus mengubah diri saya melalui Etomi. Saya melihat perubahan ibu saya sehingga mulai penasaran dengan Etomi. Rekan bos saya juga melihat saya berubah, sehingga ia menjadi tertarik dengan bisnis ini. Beberapa waktu lalu saya pergi pijat ke Thai Massage. Karyawan pijat berkata, wow, ramping, terus-menerus. Pas saat itu di HP saya ada foto pertama kali saya berbisnis. Dia menjadi bertanya saya menggunakan produk apa hingga saya bisa berubah seperti ini. Seperti di foto yang saya tunjukkan. Melihat foto yang saya tunjukkan, dia pun mulai membeli produk-produk Etomi. Saya memperlihatkan perubahan diri saya kepada orang Thailand yang tidak bisa berbahasa Korea sama sekali, dan saya mendapatkan pesan Etomi. Anda juga dapat menggunakan produk Etomi untuk merawat penampilan luar Anda. Mengubahnya menjadi penampilan yang sehat. Jika Anda mengubah diri Anda melalui seminar Etomi, orang-orang di sekitar Anda akan berpikir ada sesuatu dalam bisnis Etomi. Dan jika diri Anda sendiri merasakan perubahannya, Anda akan dapat menyampaikan bisnis ini dengan lebih percaya diri. Kedua adalah berusaha memegang teguh hati yang positif.
Sepertinya di setiap pekerjaan selalu perlu yang namanya hati positif. Begitu juga di Atomy. Walaupun ada sifat positif yang dibawa dari lahir, namun harus dilakukan suatu upaya agar hati positifnya bisa bertahan. Kosakata yang kita pakai 80% adalah kosakata negatif. 20% adalah kosakata positif. Jika tidak berusaha, maka presentasi menjadi orang yang berhati negatif sangat tinggi. Setiap pagi mengirim kata-kata positif di grup chat saya yang merupakan tujuan saya, setelah itu baru memulai hari. Pagi hari sesaat setelah saya bangun, saya mengirimkan kata-kata positif seperti, saya menjadi global young leader, saya adalah orang yang penuh cinta dan rasa bersyukur. Hari ini juga merupakan hari yang indah, penuh dengan hikmah. Jika memulai hari dengan menulis kata-kata positif seperti ini, saya memulai hari dengan suasana hati yang baik, seperti yang saya tulis. Saya akan berlatih hari ini. Ketiga adalah berbisnis teratur dengan 8 kegiatan. Bisnis Atomy hasil kerja hari ini. Penghasilan tidak akan keluar dengan bekerja 1 hari saja. Harus mengumpulkannya melalui 3 bulan sampai 6 bulan baru akan menghasilkan buah. 8 kegiatan adalah membaca buku, menonton VOD, menghadiri rapat, memakai produk, menjelaskan bisnis, menyampaikan kepada member, konsultasi sponsor, mengumpulkan kepercayaan. 8 kegiatan yang harus dilakukan untuk kesuksesan. Menulis 8 kegiatan dan centang setiap hari bagian yang sudah dilakukan. Jika saya tidak bisa melihat hasil pekerjaan saya hari ini, saya merasa kebingungan dan hampa. Akan membantu jika Anda mencoba 8 kegiatan di mana Anda dapat melihat hasilnya dengan mata Anda sendiri. Anda sekalian yang memulai bisnis sekarang, ubah dengan hati yang positif. Jika rajin berbisnis setiap hari, bisnis ini tidak susah dan pasti bisa dilakukan. Pertama, saya berpikir Atomy adalah pekerjaan untuk menghasilkan uang. Di skenario kehidupan, saya rencanakan kehidupan masa depan saya yang sukses. Saya tulis hal-hal yang ingin saya lakukan, tempat-tempat yang saya ingin pergi, hal-hal yang saya ingin membantu. Terus saya tulis setiap bulannya. Saya bersyukur dengan adanya Atomy membuat saya mencapai impian saya. Sebelum berbisnis Atomy, saya belum pernah pergi ke luar negeri. Karena pekerjaan Atomy dan naik level, saya bisa mengelilingi total 9 negara. Membagikan cerita dengan member setempat, sambil bekerja dan menikmati budaya dan berwisata. Bisnis ini bisa menjadi bisnis yang menyenangkan dan penuh ilmu. Jadi ketika saya berusia 30-an, saya pergi ke 50 negara untuk bisnis Atomy. Saya ingin mengumpulkan foto-foto berwisata dan membuat album wisata. Saya juga sudah mengumpulkan diary dan foto-foto masa kecil. Setelah saya pindah rumah, semuanya hilang. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mulai menulis diary lagi. Jika nanti saya menjadi pembisnis Atomy yang sukses, saya ingin menerbitkan buku dalam bentuk esai dari isi diary saya. Dan mimpi utama saya adalah hidup di kehidupan di mana saya mempunyai hati lapang untuk memahami orang lain. Masalah keuangan dapat terselesaikan. Saya tidak berpikir saya harus dikejar oleh waktu. Saya berpikir bisnis Atomy membuat orang menjadi orang seperti itu. Bob Dylan, penyanyi pop terkenal Amerika, ketika seseorang bangun di pagi hari dan pergi tidur di malam hari, jika melakukan yang ingin dilakukannya di waktu itu, orang itu adalah orang yang sukses. Dia berkata seperti ini. Setelah mendengar perkataan itu, saya yang memilih Atomy sebagai pekerjaan seumur hidup, saya sadar bahwa ternyata benar orang yang sukses karena jadwal diatur oleh diri sendiri. Di tengah-tengah itu, saya juga melakukan pekerjaan yang saya inginkan. Setiap hari saya menikmati bisnis ini. Bagi saya, Atomy adalah sihir yang membuat saya bisa bermimpi seperti ini dan hidup di kehidupan yang saya inginkan. Sekarang Anda sekalian yang ingin mencari tahu untuk berbisnis, ada kata yang ingin saya sampaikan. Bisnis ini, setelah Anda sekalian memandangnya dengan tanpa ada prasangka, semoga Anda sekalian bisa sadar akan nilai dari bisnis ini. Meski tidak ada keyakinan tentang bisnis ini pun, pastikan untuk menulis skenario kehidupan. Kehidupan apa yang diinginkan diri Anda sendiri. Untuk dapat hidup seperti itu, persiapan apa yang sedang dilakukan. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengeceknya. Jika ada orang yang belum menyiapkan kehidupan yang diinginkan,
Mengapa Anda tidak mempersiapkan hidup yang Anda inginkan dengan Atomy? Saya berharap Anda sekalian juga bisa bahagia setiap hari seperti keajaiban melalui Atomy. Kalau begitu, sampai di sini bersama saya Young Leader, Sharon Master, Hong So Hyun. Terima kasih.